Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun kita berada. Melalui program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan edisi 3 September 2020 kembali menyapa kita semua untuk bersama merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, pemilik kehidupan ini. Tak henti-hentinya kami datang menaikkan puji dan hormat kepadamu ya Tuhan, atas kasih yang Tuhan nyatakan kepada kami. Pada saat ini ya Tuhan, Kamu mau mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami semua, sehingga apa yang kami dengarkan pada saat ini boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami pakai dalam setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita hari ini diambil dari kedua Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Sejauh itulah pembacaan kita hari ini. Nas yang kita akan renungkan pada saat ini adalah menderita dalam pelayanan. Menderita dalam pelayanan. Pada masa Rasul Paulus dalam pembacaan kita, ternyata ada saja pengkhotbah-pengkhotbah yang memiliki motivasi yang tidak jelas. Mereka hanya ingin supaya mereka banyak pengikut. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita, Paulus menyadari bahwa pelayanan itu diterima karena kemurahan Tuhan. Kita bisa membaca dalam ayat yang pertama. Itu sebabnya Rasul Paulus dalam pelayanannya itu fokus kepada pemberitaan Yesus Kristus, bukan kepada diri Paulus dan bukan yang lain. Kita bisa baca dalam ayat yang kelima
sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Ini penting kita renungkan karena biasa pengkhotbah yang berbicara tentang pengalaman mereka sendiri. Dan masalahnya pelayanan seperti ini tidak membawa orang kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kita memahami betul begitu berat pengalaman yang dialami oleh Rasul Paulus yang telah dilalui sebagai akibat dari pelayanannya bagi Kristus dan bagi pemberitaan Injil Tuhan, yaitu ditindas, dianiaya, dan lain-lain sebagainya. Kita bisa baca dalam pembacaan kita hari ini dalam pasalnya ayatnya yang ke-8 sampai 9. Dalam pembacaan kita hari ini, apa yang kita akan renungkan, apa yang kita mau ambil ialah bahwa marilah kita setia dalam pelayanan kita kepada Tuhan tanpa kita mau mengeluh dan banyak alasan. Karena harta yang tidak akan hilang dalam hidup kita ialah iman kepada Tuhan. Dan marilah kita menyenangkan hati Tuhan, bukan hati manusia. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Kita berdoa. Kembali lagi kami ya Tuhan, tunduk kepala di hadapan-Mu, mengucap syukur atas kasih penyertaan Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk setia dalam mengemban suatu pelayanan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk setia di hadapan-Mu ya Tuhan, setia untuk melakukan setiap apa yang Tuhan inginkan kepada kami. Ya Tuhan, tanam baik dalam hati dan pikiran kami apa yang kami sudah dengarkan, sehingga kami boleh pakai dalam setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Sampai berjumpa kembali. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani, menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani,
itu yang ku inginkan.